Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, senang sekali berjumpa lagi di pembelajaran jarak jauh matematika kelas 8 bersama saya Ibu Nur Indah dari UPT SMP Negeri 29 Gresik. Hari ini kita belajar materi sistem persamaan linear dua variabel. Potensi dasarnya 3.5 menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. 4.5 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajarannya hari ini kita fokus pada penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan cara gabungan. Mari kita mengingat kembali persamaan linear dua variabel. Yang dimaksud dengan persamaan linear dua variabel adalah persamaan yang memiliki dua variabel dan masing-masing memiliki pangkat 1. Variabelnya ada 2 dan variabelnya berpangkat 1. Jadi bentuk umumnya seperti ini. AX tambah BY sama dengan C, di mana X dan Y adalah variabelnya. A tidak boleh sama dengan 0 dan B tidak boleh sama dengan 0. Ini adalah bentuk umum persamaan linear dua variabel. Sepintas kalau kalian ingat, bentuk ini sama dengan bentuk persamaan garis lurus pada bab sebelumnya. Jadi persamaan linear dua variabel ini juga termasuk dalam persamaan garis lurus. Kenapa? Kalau digambar dia akan membentuk garis lurus. Perhatikan persamaan ini. Apakah ini persamaan linear dua variabel? Jawabannya bukan. Ini adalah persamaan linear satu variabel. Variabelnya hanya ada satu, yaitu X. Pelajaran ini, materi ini, sudah kalian terima di kelas 7. Untuk kelas 8, yang akan kalian terima adalah yang ini. 2X plus 3Y sama dengan 12. Bentuk ini adalah persamaan linear dua variabel. Karena apa? Variabelnya ada 2. Nanti di SMA, kalian akan menemui bentuk seperti ini. Persamaan linear 3 variabel. Variabelnya ada 3. Ada X, ada Y, dan ada Z. Ya. Ketiganya merupakan persamaan linear karena variabelnya semuanya berpangkat 1. Ya, X-nya pangkat 1, Y-nya pangkat 1, dan Z-nya pangkat 1. Jadi dia persamaan linear jika digambar membentuk garis lurus. Semua ini kalau digambar membentuk garis lurus. Lalu apa yang dimaksud dengan sistem persamaan linear dua variabel? Apabila terdapat 2 atau lebih persamaan linear dua variabel. Ada persamaan linear dua variabel, persamaan linear dua variabel. Jika membentuk satu kesatuan, maka disebut dengan sistem persamaan linear dua variabel. Dalam sistem persamaan linear dua variabel ini, nanti penyelesaiannya adalah pasangan bilangan X dan Y yang memenuhi keduanya. Memenuhi persamaan yang pertama dan juga sekaligus memenuhi persamaan yang kedua. Untuk menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel, itu ada 3 cara. Yang pertama dengan grafik. Ini merupakan persamaan garis lurus. Ini juga merupakan persamaan garis lurus. Jika digambar, maka perpotongan dari 2 garis itu merupakan penyelesaian dari SPLDV ini. Cara yang kedua yaitu dengan substitusi atau mengganti. Cara yang ketiga dengan eliminasi, yaitu membuang, menghilangkan. Itu sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita akan membahas dengan cara gabungan, yaitu substitusi dan eliminasi. Biasanya cara ini yang sering digunakan karena dianggap paling sederhana. Oke, kita mulai ya. Saya mulai dengan cara eliminasi. Eliminasi yaitu membuang. Saya akan membuang salah satu variabelnya. Karena di sini ada 2 variabel,
maka saya buang salah satu, boleh X atau Y. Untuk bisa membuang variabelnya, untuk mengeliminasi variabelnya, maka koefisiennya kita buat sama. Misal, kita akan menghilangkan X. Variabelnya kita buat sama, carilah bilangan yang habis dibagi 4 dan habis dibagi 2. Atau KPK-nya. KPK-nya adalah 4. Maka koefisien ini kita jadikan 4. Yang ini 2, supaya jadi 4 saya kalikan 2. Yang ini, yang bawah ini, persamaan kedua sudah 4, maka biarkan saja, tetap. Oke, yang atas saya kalikan 2, yang atas saya kali 2, yang bawah tetap. Saya tutup. Kalau saya tulis kali 2, maka semuanya dikali 2. Dikali 2, 4, dikali 2, 6, dan dikali 2, 18. Saya tulis 4x plus 6y sama dengan 18. Yang ini tetap 4x min y sama dengan 11. Kalau sudah, untuk menghilangkan ini, coba saya jumlahkan. Ketika saya jumlahkan, 4x ditambah 4x hasilnya 8x. 6 ditambah min 1 hasilnya 5y. 18 ditambah 11 hasilnya 29. Diperhatikan di sini, ternyata apa? Ternyata tidak ada yang tereliminasi. Tetap X-nya ada, Y-nya ada. Berarti menjumlahkan ini adalah salah. Jangan dijumlahkan. Jangan dijumlahkan ya, tapi dikurangi. Saya hapus. Saya ganti dengan dikurangi. 4 dikurangi 4, 0. Habis, tidak usah ditulis. 6 dikurangi min 1. Kurang min 1. Min dengan min jadi plus. Berarti sama dengan 6 plus 1. Maka di sini saya tulis 7Y. Sama dengan 18 dikurangi 11, 7. 7 dikalikan Y hasilnya 7, maka Y sama dengan 1. Cara ini disebut dengan eliminasi. Metode eliminasi. Kalau sudah, untuk mencari nilai X, lebih mudah kalau kita menggunakan cara yang kedua, yaitu cara substitusi. Nilai Y sama dengan 1 ini, kita substitusikan ke salah satu. Boleh persamaan 1, boleh ke persamaan 2. Jadi saya pilih ke persamaan 1. Persamaan 1 saya tulis, kemudian nilai Y sama dengan 1 ini saya substitusikan. Substitusi itu artinya mengganti. Dari kata bahasa Inggris ya, substitute. Y-nya saya ganti dengan 1. Berarti 2x ditambah 3 Y, Y-nya ini saya ambilkan dari sini. Ya. Y-nya 1. Ini namanya mengganti. Kemudian kita hitung 3 kali 1 adalah 3. 2x plus 3 sama dengan 9. 3-nya saya pindah ke ruas kanan jadi min. Berarti 2x sama dengan 9 dikurangi 3. 9 dikurangi 3, 6. 2x sama dengan 6. X sama dengan 6 dibagi 2. X sama dengan 3. Akhirnya ketemu nilai X-nya. Nilai Y ketemu, nilai X ketemu. Cara yang ini disebut dengan metode substitusi. Oke. Jadi, penyelesaiannya adalah X sama dengan 3 dan Y sama dengan 1. Atau 3,1. Penyelesaian ini, X sama dengan 3 dan Y sama dengan 1, jika kalian masukkan ke persamaan 1 maupun 2, persamaan ini akan menjadi benar. Contohnya ke persamaan 2 sekarang. X-nya saya ganti dengan 3, X-nya saya ganti dengan 3, dan Y saya ganti dengan 1. Hasilnya seperti ini. 4 dikalikan 3 dikurangi 1. 4 dikalikan 3, 12.
12 dikurangi 1 hasilnya benar 11. Ya. 12 dikurangi 1 11. Kalau masih kesulitan, kalian bisa mengulang kembali video ini atau kalian bisa bertanya pada Bapak Ibu guru. Kita lanjutkan soal berikutnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear berikut dengan metode campuran. Di sini ada 2 persamaan linear. Atas saya tulis sebagai persamaan 1. Yang bawah saya tulis sebagai persamaan 2. Saya akan menggunakan metode campuran. Saya akan melakukan eliminasi dulu. Oke, sambil diingat-ingat ya bagaimana metode eliminasi. Eliminasi itu artinya membuang, menghilangkan. Kita hilangkan salah satu dari variabel ini, X atau Y. Kalau tadi kita mencoba yang variabel X, sekarang saya mau mencoba yang variabel Y. Koefisiennya kita buat sama. Cari bilangan yang habis dibagi 2 dan juga habis dibagi 3, yaitu 6. Kita jadikan 6. Supaya 3 ini menjadi 6, saya kalikan dengan 2. Ya, saya kalikan dengan 2. Yang bawah supaya menjadi 6, maka saya kalikan dengan 3. Oke, kita kalikan. Kalau mengalikan 2, bukan hanya min 3, tapi semuanya dikalikan dengan 2. Dikali 2, dikali 2, dikali 2. Maka hasilnya adalah 4x min 6y sama dengan 22. Yang bawah juga dikalikan 3 semuanya. Kali 3, kali 3, kali 3. Hasilnya adalah 15x plus 6y sama dengan 54. Ini yang akan kita eliminasi. Karena tandanya berbeda, supaya hasilnya 0 habis, diapakan? Kita tambah. Jadi kalau tandanya beda, kita tambah. Kenapa ditambah? Min 6 ditambah dengan 6 hasilnya 0. Tujuan kita adalah menghilangkan y. Kita jumlahkan 4x ditambah 15x hasilnya 19x. Ini dijumlahkan habis, yang ini dijumlahkan 76. Berarti x sama dengan 76 dibagi 19 hasilnya 4. Inilah hasilnya. X sama dengan 4. Sudah ketemu. Tinggal mencari nilai y. Untuk mencari nilai y, saya tidak menggunakan eliminasi lagi, tapi dengan menggunakan substitusi. Substitusi lebih mudah karena nilai x-nya sudah diketahui. Jadi nilai x akan kita substitusikan ke persamaan 2. Boleh persamaan 1, boleh persamaan 2. Saya pilih yang 2. Persamaan 2 adalah 5x plus 2y sama dengan 18. Kemudian x-nya saya ganti dengan 4. X ini saya ganti dengan 4. Ya, ini yang disebut dengan substitusi, mengganti. 5 kali 4, 20. Ditambah 2y sama dengan 18. Kemudian 20-nya saya pindah ke ruas kanan jadi min. 2y sama dengan 18 min 20. 18 dikurangi 20 min 2. 2y sama dengan min 2. Y sama dengan min 2 dibagi 2 min 1. Jadi jawabannya adalah x sama dengan 4 dan y sama dengan min 1. Ini adalah penyelesaiannya. Kalau ditanyakan himpunan penyelesaian, maka menggunakan kurung kurawal. Tapi dalamnya tetap merupakan pasangan 4, min 1. Ini x-nya, yang ini y-nya. Saya harap tidak ada kesulitan dan bisa memahami ya. Kita lanjutkan lagi pada soal cerita. Kita akan belajar bagaimana cara menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan sistem persamaan linear 2 variabel. Untuk menjawab soal ini, kita akan belajar dulu membuat modelnya. Model matematika atau model SPLDV. Saya bacakan soalnya.
Apabila harga susu kedelai dinyatakan dengan S, ini susu kedelainya, botol putih ini, dan harga minuman jus kemasan adalah J, ini jus. Ini kita simpulkan dengan J. Sistem persamaan linear dua variabel yang sesuai dengan informasi di bawah ini adalah, kita tulis dulu pemisalannya. Misal, S adalah harga sebotol susu kedelai dan J adalah harga sebotol atau sekotak jus. Jika kalian membeli 4 botol susu kedelai dan 2 jus, harganya 32.800, maka ini bisa kita tuliskan karena harga sebotolnya itu adalah S, kalau 4 botol adalah 4S. Maka saya tulis 4S ditambah dengan 2 jus. Harga 1 jusnya ini adalah J. Kalau beli 2 berarti 2J sama dengan 32.800. Seperti ini. Ya, yang ini. Kalau di sini ada 2 botol dan 3 jus, maka saya tuliskan 2S ditambah 3J sama dengan 25.200. Ini. Maka inilah yang disebut dengan model SPLDV-nya. Ada 2 ya model SPLDV-nya. Nah, kalau sudah berbentuk model, baru kita bisa menyelesaikan pakai substitusi, eliminasi, atau gabungan, atau pakai grafik. Kita lanjutkan lagi. Ada soal cerita lagi. Berapakah harga sebuah papan penjepit dan harga sebuah pensil? Rina mengeluarkan uang Rp80.000 untuk membeli 4 papan penjepit dan 8 pensil. Ada 8 pensil dan ada 4 penjepit. Nawa mengeluarkan Rp70.000 untuk membeli 3 papan penjepit dan 10 pensil. Papannya ada 3, pensilnya ada 10, harganya Rp70.000. Tugas kalian sekarang adalah mengetahui berapa harganya papan penjepit dan berapa harga sebuah pensil ini. Untuk menjawab soal ini, diawali dengan membuat dulu model matematikanya, model SPLDV-nya. Soal cerita kita ubah menjadi SPLDV. Diawali dengan pemisalan dulu. Saya misalkan harga papan penjepitnya A dan harga sebuah pensilnya adalah B. Mengapa A dengan B? Terserah, boleh. Kalian ganti dengan X, Y, boleh. Saya menggunakan A dan B. Ini ada 4 papan jepit. Harganya masing-masing A. Berarti kalau ada 4 adalah 4A. Pensilnya harganya B. Karena ada 8 pensil, maka 8B. Model matematikanya adalah 4A ditambah 8B sama dengan 80.000. Yang kedua, ini ada 3 papan, masing-masing harganya A. Berarti kalau ada 3, saya tuliskan 3A. Kemudian pensilnya ada 10, berarti ditambah dengan 10B. Harganya berapa? 70.000, sama dengan 70.000. Ini modelnya. Tapi kita nggak berhenti sampai di sini, karena kita harus tahu berapa A, berapa harganya papan, dan berapakah B, harga sebuah pensil. Kita lanjutkan ya, pada lembar berikutnya. Soal yang tadi, saya pindahkan ke sini, persamaan 1, persamaan 2. Kita lakukan eliminasi dulu. Yang akan dieliminasi, yang A atau yang B? Saya mau pilih yang A. Berarti saya akan mengganti koefisiennya
dengan bilangan yang habis dibagi 3 dan habis dibagi 4. Saya jadikan 12. Ini saya jadikan 12. Supaya jadi 12 ini saya kali 3, yang ini saya kalikan 4. Saya tulis kali 3, yang ini kali 4. Ya. Kalau tadi pakai tulisan kali, kalau ini pakai silang. Boleh, kalian pilih yang mana kalian suka. Kali 3, kalikan 3 semuanya. Kali 3, 12, kali 3, 24, kali 3, 240. Saya tulis 12A plus 24B sama dengan 240. Yang ini sama, kalikan 4 semuanya. Kali 4, kali 4, kali 4. Hasilnya adalah 12A plus 40B plus 280. Perhatikan, ini sudah sama koefisiennya. Kalau sudah sama, kita hilangkan. Menghilangkannya ditambah atau dikurang. Kalau tandanya sama, kita kurang. Kita kurang. 12A dikurangi 12A hasilnya 0. 24B dikurangi 40 nggak cukup. Kalau nggak cukup dibalik. 40 dikurangi 24. Hasilnya adalah 16 min. Jangan lupa min. Min 16B sama dengan 240 dikurangi 280, nggak cukup, berarti min 40.000. Maka nilai B sama dengan min 40.000 dibagi min 16, hasilnya adalah 2.500. Ketemu sudah, B-nya 2.500. B tadi apa? Harga sebuah pensil. Kalau sudah harga pensil ketemu, kita lakukan substitusi. B sama dengan 2.500, kita substitusikan ke persamaan 1. Saya tulis dulu persamaan 1. B-nya kita ganti dengan 2.500. 2.500 dikalikan 8 adalah 20.000. 20.000-nya kita pindah ke ruas kanan menjadi pengurangan. 4A sama dengan 60.000. Maka A sama dengan 60.000 dibagi dengan 4. Dibagi dengan 4, maka A sama dengan 15.000. 15.000 ini tadi apa? Harga papan jepit. Jadi, harga papan jepitnya adalah 15.000 dan harga sebuah pensilnya adalah 2.500. Seperti itu. Mudah sekali, bukan? Kita lanjutkan. Oh, ada soal cerita lagi. Berapa rupiah yang akan kalian bayar jika pergi menonton film di bioskop? Ini rombongan pertama, 2 orang dewasa, 2 anak-anak. Oh, bayarnya 140.000 rupiah. 1 orang dewasa, 3 anak-anak, bayarnya 130.000 rupiah. Nah, kalau ini ada rombongannya lebih banyak lagi. Ada 3 dewasa, 5 anak-anak. Berapa yang harus dibayarkan? Nah, untuk bisa menjawab ini, kalian harus tahu dulu tiket untuk dewasa berapa dan tiket untuk anak-anak berapa. Untuk menjawab ini, kita mulai dengan pemisalan. Harga 1 tiket dewasa X dan 1 tiket anak-anak Y. Atau kalian ganti, dewasanya D, anak-anaknya pakai A, boleh. Ya, oke, kita buat model SPLDV-nya 2 dewasa, berarti 2 dikalikan X. 2 anak-anak berarti 2 dikalikan Y. 2X tambah 2Y sama dengan 140.000. Model yang kedua, dewasanya berapa? 1. Berarti 1X atau X saja ditambah 3Y sama dengan 130.000. Jadi ini diselesaikan dengan SPLDV. Kalau sudah selesai, harga 1 tiketnya diketahui, untuk dewasa berapa, untuk anak-anak berapa, baru bisa digunakan untuk menyelesaikan soal ini. Kalau 3 dewasa dan 5 anak-anak, berapa yang harus dibayar? Silakan dicoba. Demikian pertemuan kita hari ini, yaitu belajar menentukan penyelesaian sistem persamaan linear 2 variabel dengan cara gabungan dan dalam bentuk soal cerita.
Terima kasih banyak anak-anak. Tetap semangat. Jangan lupa jika ada masalah, tanyakan ke Bapak Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.